satuku dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada
kami terima kemenangan demi kemenangan, kesembuhan demi kesembuhan, kelepasan demi kelepasan, kemerdekaan demi kemerdekaan. Kesembuhan daripada Engkau Tuhan, hanya dari Engkau Tuhan, Allah yang menaati janji-janji-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami setia Tuhan, bertahan Tuhan, berfirman-Mu Tuhan. Kalau kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan, duduk di atas kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, bicara salah Bapa pada anak manusia. Bicara setiap hati kami Tuhan, memberi kemenangan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Serahkan Tuhan hati Tuhan Kau Tuhan. Sungguh Tuhan yang bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, baik kami yang ada di sini Tuhan, maupun setiap pemirsa Tuhan, mengikuti secara online Tuhan di Facebook Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan menyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus terus bekerja Tuhan dalam setiap ibadah pagi hari ini Tuhan, menjamah setiap hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Saudara, terima kemenangan dari Tuhan hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Di sisi juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diterima baik melalui pemberian langsung ataupun melalui Citibank yang bisa dilihat dari account dari komen di bawah ini, dan juga melalui Venmo RPCC New York. Dan untuk total dana diakonia yang sudah terkumpul saat ini adalah 9.305 dan sudah disalurkan sebesar 9.000. Kita akan menunggu sampai genap 1.000, kita akan kirimkan kembali ke Indonesia melalui gereja partner kita. Dan saudara, saya akan mengingatkan juga, biasanya di akhir tahun kita akan membawa satu persembahan khusus, yaitu korban keselamatan atau janji iman. Di tahun-tahun 2020, 2021, 2022, Tuhan sudah menyatakan janjinya yang luar biasa. Tidak ada satupun dari jemaat yang tergeletak karena COVID, saudara. Dan semua dilindungi Tuhan. Amin. Sekalipun sakit, sekalipun ada yang terpapar, tapi tidak ada yang masuk ICU. Amin, saudara. Dan kita semua dijagai Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, mari saudara, kita persiapkan, kita akan bawa satu persembahan yang khusus di akhir tahun. Dan kita akan bawa persembahan khusus ini sebagai persembahan korban keselamatan ataupun janji iman kita kepada Tuhan untuk tahun 2023. Amin. Saudara siap? Siap, kita akan menabur yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara, jemaat BCC yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online. Mari saudara, saya tidak buang-buang waktu, saya akan ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau melihat umat-Mu, jemaat BCC yang Kau kasih sudah hadir di tempat ini. Mereka begitu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Mereka semua mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segala kesibukan mereka tinggalkan dan mereka mau datang ke rumah-Mu hanya untuk memuji menyembah Engkau. Karena mereka percaya dengan iman yang mereka miliki Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba percaya ketika Engkau melihat umat-Mu hadir di tempat ini, kami begitu yakin oleh kebenaran firman yang kami dengar, kami imani, kami percaya bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu. Karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul oleh karena nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Memang kami tidak pernah melihat Engkau dengan mata jasmani kami,
tapi iman kami berani berkata bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau ada kelemahan, kekurangan, bahkan ketidaksempurnaan di dalam kami mengikut Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi kami percaya bahwa melalui kebenaran firman, Engkau akan terus melengkapi umat-Mu, Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah tidak ada satupun jemaat di sisi yang tertinggal, oleh karena Engkau mengasihi mereka semua. Itulah sebabnya setiap firman kebenaran yang Kau sampaikan, hamba-Mu berdoa biar mereka semua boleh menerima, mempercayai, bahkan menyimpannya dalam hati mereka dan melakukannya. Sehingga kebenaran yang mereka lakukan benar-benar akan memerdekakan hidup mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hamba mohon biarlah Allah Roh Kudus mengambil jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya. Dan semua kuasa-kuasa kegelapan dan roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Yesus. Biarlah melalui Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan kepada kami pengertian, memberikan kepada kami hikmat, sehingga setiap firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu, boleh kami tangkap, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan. Sehingga dengan kami melakukan firman-Mu terus-menerus, bukan Kau sendiri berjanji bahwa nanti Kau akan melihat umat-Mu akan kedapatan benar di hadapan-Mu, karena firman kebenaran yang hidup dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, anak mantu dan cucu mereka. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba menyerahkan hidup hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat pengertian, agar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bukan berasal dari pikiran hamba-Mu Tuhan, tetapi firman-Mu sendiri merupakan satu kebenaran yang umat-Mu akan dengar dan akan tangkap dan akan lakukan, sehingga mereka juga akhirnya boleh kedapatan benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudaraku, puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita sudah masuk di bulan Desember. Saya yakin dan percaya banyak anak-anak Tuhan merasa bahagia karena bulan ini merupakan bulan di mana setiap orang mempersiapkan ya yang namanya kelahiran Yesus Kristus ya sebagai Sang Juru Selamat. Dan saya begitu yakin saudara, kita semua tidak ada yang tertinggal bahwa ada sukacita yang luar biasa. Ya, kita semua tahu bahwa kedatangannya itu merupakan satu visi misi yang dia terima dari Bapaknya, bahwa dia harus bisa turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi sama seperti kita. Dan kita yakin bahwa dia tidak bisa disebut Sang Juru Selamat kalau dia tidak merasakan bagaimana kita ini menjalani hidup di dunia. Itulah sebabnya dia mau turun ke dalam dunia, dia mengambil rupa seperti saudara dan saya, dan dia mau merendahkan dirinya sampai, kata firman Tuhan, dia mau mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita percaya bahwa dia adalah Sang Juru Selamat karena dia mengalami apa yang saudara dan saya alami. Oleh sebab itu ketika dia menerima ini visi misi dari Bapaknya, dia begitu setia ya sampai dia selesaikan semua tugas tanggung jawab yang dia terima dari Bapaknya. Tapi bagi kita sebagai anak-anaknya, kita harus sadar bahwa kita tidak hanya terus dibuai dengan kelahiran Yesus sebagai seorang bayi, tetapi kita percaya, kita yakin bahwa dia bukan bayi lagi. Itu 2000 tahun yang lalu. Tapi perjuangan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa dia ini adalah raja dari segala raja. Kita tidak anggap dia sebagai seorang bayi yang terus hidup di dalam palungan, tetapi kita sadar, kita mau. Ya, dan saudara dan saya merindukan bahwa dia itu benar-benar hidup dalam hidup saya, rumah tangga saya, anak mantu cucu saya sebagai raja di atas segala raja. Beda kalau kita menganggap dia sebagai bayi yang kudus, ya. Mungkin kita berkata anak raja. Ya, seringkali kita tidak sadar bahwa kalau kita menganggap Yesus masih tetap sebagai bayi, kita bisa atur. Tetapi kalau kita benar-benar yakin bahwa dia adalah raja di atas segala raja yang mau berdaulat dalam hidupku, maka kita harus menghormati dan memberikan hak sepenuhnya untuk dia bisa memimpin hidup kita,
rumah tangga kita, bahkan gerejanya di hari-hari terakhir ini. Oleh sebab itu saya begitu yakin saudara semua yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadar benar bahwa memang Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Ya, Dia sudah melaksanakan tugas yang Dia terima dari Bapaknya. Sehingga kita semua yang harusnya binasa oleh karena pelanggaran, dosa, kejahatan kita, Dia mau tanggung itu semua. Dan ini menjadi satu kebenaran yang harus terus hidup di dalam hidup kita setiap hari. Sehingga di dalam kita menjalani hidup, dunia akan melihat bahwa apa yang Tuhan mau supaya kita bisa menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, itu bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan saya begitu yakin itulah kerinduan Sang Juru Selamat kita, untuk Dia membuktikan bahwa Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya sebagai umatnya yang mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan, ya, kalau kita tadi sudah mendengar dan Dia punya visi dan misi dari Bapaknya, dan sekarang kita harus juga bisa menangkap bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada setiap umat manusia. Tidak ada yang terkecuali, apapun sukunya, latar belakangnya, bangsanya. Kita harus yakin bahwa Tuhan datang untuk manusia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema, ya, kalau kita sudah menyelesaikan, ya, tema di minggu-minggu yang lalu tentang iman, hari ini saya percaya Tuhan ingin berbicara tentang keselamatan. Bagaimana sih caranya? Kita ini benar-benar yakin, percaya bahwa Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu, Dia turun ke dalam dunia, ya toh. Dia mau mengangkat setiap kuk yang saudara dan saya pikul, yaitu kuk perhambaan, ya, kuk penindasan, ya, banyak sekali masalah demi masalah yang ditanggung oleh manusia, dan kita semua percaya bahwa Dia tanggung itu semua. Dan kita harus yakin bahwa ketika Tuhan tanggung itu semua, jangan sampai kita masih merasakan bahwa aku masih terus memikul ini beban-beban, ya, yang Tuhan sudah angkat itu semua, sudah tanggung di atas kayu salib, tapi kita masih dicengkram oleh rasa ketakutan bahwa itu kan cuma cerita, tapi aku ini masih susah hidupku, masih begini. Saudaraku, percayalah, kalau kita bisa menangkap setiap apa yang Tuhan sampaikan, kita bisa menikmatinya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta, tidak pernah ngomong manis-manis seperti manusia, tetapi kita yakin bahwa setiap perkataannya itu pasti akan digenapi. Ya, Dia datang ke dalam dunia, Dia mengangkat semua beban-beban manusia, sakit, penyakit, kuk, dan lain sebagainya, penindasan demi penindasan, sehingga kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang bisa menyelamatkan gerejanya, umatnya yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pada pagi hari ini saya akan ajak saudara bagaimana. Apakah kita benar-benar sudah yakin bahwa ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan? Kita mau belajar supaya kita tidak asal saja, ya, percaya dan kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan katakan. Di dalam Markus 16 ayat 16, perhatikan baik-baik, saya akan baca. Bagaimana ketika Tuhan sebelum meninggalkan dunia, ya, setelah Dia mati di atas kayu salib, ya, Dia dikuburkan 3 hari 3 malam ada di dalam kubur, dan setelah itu Dia bangkit. Dan setelah Dia bangkit, Dia harus memberitahu kepada murid-muridnya tugas dan tanggung jawab yang murid-muridnya harus lakukan. Bahwa murid-murid harus pergi untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang, ya. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudaraku, kalimat ini harus kita baca pelan-pelan. Saya percaya saudara semua sudah terima Yesus, ya, sudah dibaptis. Kalau ada yang belum, nanti bisa konsultasi dengan saya. Ya, baptis Islam itu semua ada pengertiannya. Dan kalau kita sudah yakin bahwa kita terima Yesus, percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat, ya,
bagi semua umat manusia. Kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Nah, tapi ingat, ini perkataan kalimat firman Tuhan, makanya saya bilang baca pelan-pelan. Ya, saya yakin saudara harus mau belajar, karena bagaimanapun masih banyak orang yang berpikir ketika dia terima Yesus, dibaptis, selesai sudah urusannya. Dia yakin bahwa dia pasti selamat. Ya, padahal firman Tuhan berkata, barang siapa, ya, perhatikan, siapa yang percaya. Kalau saudara imanin, saudara sudah percaya, puji Tuhan, dan dibaptis, saudara sudah terima baptisan. Nah, kalimat selanjutnya ada kata akan. Ini yang harus kadang-kadang disadari. Jadi tidak langsung saudara terima Yesus, dibaptis, pasti selamat. Tidak. Akan diselamatkan. Nah, kata akan ini pasti ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Ya. Oleh sebab itu, kalimat ini ketika kita renungkan, kita mulai ingat akan firman yang Tuhan sampaikan. Dalam Filipi 1:29 berkata, saudara dan saya tidak hanya dikaruniai untuk percaya. Jadi berarti kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, ingat, jangan punya pikiran, udah pasti selamat, terus tidak ngapa-ngapain. Nah, ya, harus tahu. Bukannya saya mau menyombongkan diri, tapi saya renungkan ini, saudaraku. Dan saya percaya, ya, saya tidak menghakimi, tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang mungkin di dalam pemikirannya, pokoknya aku sudah percaya Yesus. Kalau tanya kamu orang Kristen, iya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenapa dia tetap menjadi bayi, tidak menjadi raja di dalam hidup mereka? Kalau dia menjadi raja, maka banyak anak-anak Tuhan di dalam sikap hidupnya bisa membuktikan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar hidup dalam hidupnya. Karena apa? Yesus sebagai raja, pemimpin. Dan kalau Yesus sebagai raja pemimpin, kita harus hormat. Dan apa yang dia sampaikan, dia katakan, kita harus renungkan untuk kita lakukan. Itulah sebabnya ini ayat ketika saya renungkan, saudaraku, ada banyak orang Kristen, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan percaya bahwa ketika dia percaya Yesus selamatkan. Saya tidak bilang salah. Kalau orang-orang yang punya pengertian begitu, kalau dia sebagai penjahat, saya tidak tahu yang sebelah kanan atau yang kiri, tapi saya percaya yang sebelah kanan, mungkin benar, dia langsung selamat. Ya toh? Karena apa? Karena dia mengakui semua kesalahannya. Kalau memang kita diperhadapkan dengan hal itu, tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan keselamatan yang saudara dan saya terima. Saudara persis seperti penjahat yang di sebelah kanan. Tuhan berkata, hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Waduh, senangnya. Tapi kan dia juga udah mengalami penderitaan oleh karena perbuatannya, toh, kejahatannya, dosanya, dia bayar juga di atas kayu salib. Dan ketika dia terima Yesus, dia selamat, saudaraku. Puji nama Tuhan. Jadi jelas di sini, barang siapa, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata akan, ingat sekali lagi, akan. Harus ada kelanjutan daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada orang yang tidak percaya, tapi akhir hidupnya diselamatkan. Kenapa? Karena dia bertobat. Dia merenungkan seperti penjahat ini. Ketika dia renungkan, wah kalau aku begini terus lama-lama aku binasa, terhilang. Aku pasti akan menjadi orang yang dihukum selama-lamanya. Dan ketika dia menyadari, dia mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka kebenaran demi kebenaran mulai hidup dalam hidupnya. Dia hanya berpikir, kalau aku hidup begini terus, aku pasti akan binasa. Oleh sebab itu, aku mau datang mencari Tuhan. Dan ada ayat yang berkata, barang siapa yang mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka dia akan beroleh hidup. Ya, karena firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sederhana sekali. Bagaimanapun sikap orang yang ketika mendengar firman mencari, ya, dengan gayanya apa segala macam, Tuhan itu tidak terlalu membeda-bedakan orang. Ini orang caranya mencari aku begini, ini orang caranya mencari aku begini. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah membedakan, ya. Bagaimanapun sikap kita, mungkin di pandangan manusia seringkali kita ditertawakan, ya, dianggap
sebagai lelucon, tapi Tuhan itu tidak melihat hal itu, karena Tuhan selalu melihat hati. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika saudara menangkap pada pagi hari ini, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menerima janji Tuhan? Ya, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis, tapi saya tetap merindu supaya pada akhir hidup saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya mau diselamatkan. Alkitab berkata di dalam Filipi 1:29 tadi saya sampaikan bahwa kita semua tidak hanya dikaruniai untuk percaya saja, tetapi Alkitab berkata kita diminta, kita diajak untuk turut menderita seperti Kristus. Ya, mungkin ada anak Tuhan berkata, waduh, kalau gitu aku pasti nanti harus disalib lah, ya toh harus ya dilemparin batu lah, ya toh dipaku lah dan lain sebagainya. Seringkali ada anak Tuhan berpikirnya terlalu pendek ya. Padahal penderitaan itu saya percaya, saudara datang ke sini, saudara sudah menderita. Saya bilang, karena apa? Engkau sudah buang waktumu. Mungkin ada hal-hal yang kau harus kerjakan, tapi oleh karena saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara rela tinggalkan itu semua, sekalipun ada resiko. Dan ini satu namanya penderitaan. Ya, jadi untuk menderita bagi Kristus itu bukan saja harus seperti Tuhan Yesus, ditombak lambungnya, dipaku kedua tangannya, ya atau dipaku kedua kakinya, dimahkotai duri. Tapi ada pengertian-pengertian rohani yang kalau saudara dan saya benar-benar mau setia untuk mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, terkadang saudara tidak rasakan bahwa saudara sudah lakukan itu. Sekarang, apakah tangan saudara dipaku? Tidak. Itu penderitaan. Contoh, saya kasih tahu. Kalau ada orang yang datang kepada saudara, dan dia benar-benar saudara lihat ini orang susah minta tolong. Kalau saudara mengulurkan tangan saudara untuk menolong seseorang, tidakkah sakit itu tangan? Dan kalau saudara lakukan, saya berani berkata, tanganmu sudah melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kedua tangannya dipaku, ya, di atas kayu salib. Gampang nggak? Apalagi orang yang kira-kira sudah menyakitkan hatimu. Tapi karena kau percaya bahwa aku ini diselamatkan, bukan hanya percaya, bukan karena saya dibaptis, tapi aku mau menderita buat Tuhan. Menderita bagi sesama. Dan saya begitu yakin, saudaraku, hidup pengiringan saudara kepada Tuhan terus naik level. Kenapa? Karena saudara bisa mengerti yang namanya pikul salib, menyangkal diri itu bukan seperti apa yang mungkin Tuhan omongkan, tetapi dalam kehidupan kita banyak sekali. Saya begitu yakin kalau saudara mau melakukan, kalau saudara sudah belajar, nanti saudara bisa bersaksi iya. Ya, mungkin saudara bisa datang sama saya, iya Pak, benar. Sulit sekali untuk bisa mengasihi orang yang menyakitkan hatiku, merugikan, ya, bahkan mungkin menipu aku, bahkan pernah mempermalukan aku di depan orang banyak. Saudara sudah belajar tentang bagaimana kehidupan Daud. Bedanya Daud dengan Saul, ya. Dan kalau hal itu saudara terus step by step lakukan, percayalah, sekali saudara melangkah memang sakit, tapi di situ ada seorang penolong yang Tuhan janjikan untuk memberikan langkah yang selanjutnya, sehingga ketika saudara terus melangkah, saudara tidak pernah ingat itu menjadi satu penderitaan, tetapi Tuhan bisa ubah penderitaan menjadi satu sukacita. Ya, kenapa? Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena memang Tuhan mau. Ketika Tuhan melihat saudara mau melangkah satu langkah saja, langkah berikutnya kita tidak sadar bahwa Tuhan yang terus membuat langkah kita. Itulah sebabnya Matius 16 ayat 24-25 berkata, setiap orang, ya, jawab Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wow, untuk mengikut Tuhan, untuk kita bisa terima keselamatan daripada Tuhan, Tuhan itu membawa kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti, bahkan memiliki sifat-sifat atau kepribadian Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk mendapat keselamatan bukan cukup hanya percaya. Pertama kita harus mau menderita, pikul salib, menyangkal diri. Apa sih pikul salib? Banyak. Ya. Kalau saudara umpama melayani Tuhan, mungkin pelayananmu
agak mungkin banyak kekurangannya, tetapi engkau tetap setia. Seringkali engkau merasa bahwa orang seringkali mungkin mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan, ya. Tapi engkau tetap setia karena engkau memiliki kebenaran dalam hidupmu. Aku tetap melayani. Dan kalau kita mau tetap melayani dan mau menerima kata-kata yang tidak enak, itu satu pikulan, ya, yang harus kita terima. Tetapi nanti di situ Tuhan mulai menyempurnakan di dalam apa yang kita kerjakan. Ya, penyangkalan diri artinya apa? Sudahlah, orang boleh ngomong apa saja, tapi aku tahu bahwa aku melakukan untuk Tuhan. Dan kalau saudara merasa bahwa benar ada banyak kekurangan, saudara mau datang kepada Tuhan, minta Tuhan, dengan pelayanan yang aku kerjakan banyak sekali kekurangannya, Tuhan mulai sempurnakan. Ya, karena Tuhan itu bukan Allah yang sebagai patung, tapi Dia Allah yang mendengar, Allah yang menjawab, dan Allah yang akan mengubah kehidupan setiap umatnya ketika Dia mau sungguh-sungguh, ya, melayani Tuhan, mau berkorban, mau menyangkal diri, mau memikul salib. Sehingga kehidupan kita, saudaraku, saya percaya ada banyak juga anak Tuhan yang mengalami ketika pertama dia melakukan memang berat, tetapi pada saat dia terus melangkah, dia melangkah. Ketika ditanya orang, dia bisa menjawab. Apakah kamu merasa bahwa ketika kamu melayani Tuhan, kamu berkorban, kamu merasa rugi, kamu merasa nggak enak? Pertama mungkin nggak enak, tapi lama-lama Tuhan bisa ubah itu, ya toh. Ada banyak kebenaran yang saya percaya saudara tahu, yang tadinya tidak enak, tapi karena saudara mau lakukan dengan setia untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Tuhan bisa ubah itu menjadi satu hal yang membahagiakan. Ada satu sukacita di mana kita mau terus melakukan. Bahkan saudara pasti akan minta, Tuhan tambahkan lagi Tuhan, yang lebih besar lagi, karena Tuhan juga pernah berjanji, ya, kalau apa yang kamu lihat aku kerjakan, kalau kamu percaya, kamu akan lebih mengerjakan hal-hal yang lebih besar yang aku telah kerjakan. Itu janji Tuhan. Dan kalau kita merindu, ya, itu satu perjuangan tentunya. Saya begitu yakin saudara akan punya satu rasa bahwa aduh, benar-benar orang mungkin melihat, kok mau-maunya kamu ini begini. Tapi saudara bilang, soalnya kamu nggak ngerasain, aku rasakan bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera yang aku alami ketika aku mau melakukan ini. Bukan aku mencari pujian, tapi kita merindu mencari pujian dari Tuhan, ya. Karena ada firman berkata, bukan orang yang dipuji yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan, dia yang tahan uji. Puji nama Tuhan. Saudara sudah mendengar, belajar bagaimana yang namanya, ya, Matius 15 ayat 13 berkata, Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di sorga akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Apakah kalimat ini ada hubungannya dengan keselamatan? Ada. Ya, karena di Markus dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata akan berarti ada kelanjutan ketika saudara percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis, ya. Di Islam itu saudara mungkin banyak belajar baptisan. Kenapa orang Kristen harus dibaptis Islam? Karena di situ ada penanggalan hidup yang lama, ya, dikuburkan di dalam air. Dan ketika keluar dari dalam air, saudara melihat kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, ketika ini ayat kita renungkan, dan saya percaya saudara sudah dengar ini, ya, tentang tanaman. Ketika Tuhan Yesus melihat kehidupan saudara, sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, Dia bilang akan diselamatkan. Ketika saudara dan saya mengikuti perintah Tuhan, apakah kita tidak percaya bahwa kita ini milik Tuhan? Ya, ketika saudara melakukan perintah Tuhan, ingat, saya berani katakan bahwa mata Bapa, mata Yesus melihat bahwa saudara ini miliknya. Karena apa? Karena saudara mau melakukan perintah-perintahnya. Nah, di Matius 15 ayat 13, ini ada satu kaitan dengan keselamatan. Tuhan Yesus menjawab, setiap tanaman, kita ini tanaman loh, yang tidak ditanam oleh Bapakku di sorga akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa sampai dicabut? Karena bukan miliknya. Ya kan? Kita tahu firman Tuhan berkata setiap tanaman yang tidak ditanam. Saya mau tanya sama saudara yang suka tanam. Kalau saudara tidak menanam, saudara bisa mengaku bahwa itu tanaman saudara?
Ayo, yang suka nanam-nanam ibu-ibu, jangan sampai tanamannya orang diaku-aku tanaman sendiri. Nah, sekarang kalau saya berbicara tentang tanaman, saya percaya saudara bisa mengaminkan. Ketika saudara menanam sesuatu, apakah cabai atau pare atau apalagi daun bawang dan lain sebagainya, saudara tanam. Saya mau tanya, atau tanaman hiasan sekalipun, kalau saudara yang memiliki, saudara perhatiin nggak? Apa saudara biarin, mau hidup, mau mati. Itu mah bukan Tuhan, ya. Dia tidak merasa bahwa dia memiliki tanaman. Tetapi kalau saudara yang menanam, pasti saudara peduli dengan tanaman saudara, ya. Istri saya aja, dia senang sekali sama itu pohon jeruk, yang tidak ngeluarin jeruk, cuman daunnya saja yang dipakai untuk masak. Dia selalu ingetin saya, lihatin kalau ada matahari, tolong dipindahin supaya dia kena matahari, karena kalau di luar kedinginan. Perhatikan, orang yang memiliki tanaman, dia punya tanggung jawab loh. Nah, dari ayat Matius 15 ayat 13, kita yakin bahwa kita ini milik daripada Bapa di sorga. Perhatiannya Bapa terhadap hidup kita itu luar biasa, lebih daripada manusia. Kenapa? Karena tanaman yang ditanam oleh Bapa, ada kepedulian Bapa kita tentang tanaman itu. Dia tidak mungkin sampai, kok nggak bisa berbuah ya? Lebih baik buang aja. Padahal itu tanamannya. Dan saya percaya setiap orang yang memiliki, dia punya tanggung jawab. Apapun dia korbankan. Karena itu miliknya. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, saya begitu yakin ini ayat ada kaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada gerejanya, umatnya. Jadi jelas tidak ada tanaman yang tidak dimiliki, dia peduli. Tetapi setiap manusia, termasuk Bapa kita di sorga, saudara ini dan saya sebagai tanaman yang ditanam. Bagaimana seandainya kalau tanaman itu mungkin lama sekali ya, baru berbuah. Atau mungkin sudah ditungguin, kok nggak keluar buahnya. Kalau kita baca di firman Tuhan, apa yang Matius 15 ayat 13 katakan ini, saya begitu yakin bahwa saudara dan saya adalah tanaman yang ditanam oleh Bapa. Terus kita bertanya, adakah di antara kita yang mungkin cara tanaman yang ditanam oleh Bapa mengeluarkan buahnya berbeda atau waktunya berbeda? Ada. Ya tidak usah khawatir. Tetapi cara Bapa memelihara hidup saudara dan saya sebagai tanaman itu luar biasa. Kenapa? Karena dia yang memiliki hidup saudara dan dia bertanggung jawab. Kalau kita tahu bahwa dia kirim Yesus ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan saudara, ya, untuk mengubah semua apa yang saudara dan saya alami, dan dia tidak bilang hanya tunjuk nanti saya ubah, tapi dia buktikan bahwa aku juga mengalami, sehingga dia bisa kasih tahu sama kita. Nah, demikian juga saudaraku, ada tanaman, karena ini milik daripada Bapa, ada tanaman yang ketika diperhatiin kok sudah lama nggak keluar buahnya. Mungkin secara manusia seringkali, ngapain ini tanaman kayaknya nggak bagus, udahlah potong saja daripada nyesekin tanah, kan begitu ya. Ternyata Bapak juga punya pemikiran begitu. Tetapi kalau dia punya tanaman, dia memiliki, ada tanggung jawab, ada kepedulian, ya. Tidak hanya udahlah main buang aja, tidak. Saya akan ajak saudara melihat ini ayat ya di dalam Lukas pasal yang ke-13. Semua ini perumpamaan supaya saudara bisa menangkap bahwa kalau saudara yakin bahwa saudara ada yang punya, yaitu Bapa di sorga, percayalah. Jangan pernah mau dengarkan suara-suara lain, roh-roh lain. Tapi percayalah bahwa Bapa peduli banget sama hidup kita. Dia tahu, kita belum tahu masa depan kita bagaimana, tapi dia sudah pernah merancangkan. Ya. Dia tidak pernah kan merancangkan masa depan penuh dengan kecelakaan, ya toh, kekurangan, minta-minta dan lain, tidak. Saya percaya Bapak tidak punya pemikiran gitu. Tapi yang saya bisa tangkap bahwa dia mempunyai rancangan, ya, damai sejahtera buat saudara dan saya. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Tapi saudara tidak bisa bilang amin terus saudara tangguh tangan. Saudara harus juga berjuang seperti apa yang Markus 16 ayat 16 berkata, akan diselamatkan. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibaptis, mari kita kerjakan.
Supaya di dalam kita mengerjakan, kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita tidak mampu. Tapi karena kita ini miliknya Bapa, Dia kirim penolong untuk menolong kita, memberitahu jangan begini, ini harus begini, ini harus begini. Sampai akhirnya kita tahu, wah benar juga ya. Nah, saudaraku, saya akan ajak bagaimana tanaman yang dimiliki oleh seseorang ketika dia mencari buah. Sudah 3 tahun dia bilang firman Tuhan. Dia datang, kok nggak keluar-keluar buahnya. Dia bilang sama yang penunggu, ini bukan tanaman liar dong. Ada yang nunggu, yang memperhatikan. Sehingga dia membela. Tuhan, janganlah, kasih waktu 1 tahun lagi. Nah, kita baca saja. Lukas pasal yang ke-13. Dengarkan ini. Ayat 6-9. Bagaimana kalau kita benar-benar ditanam? Berarti ada yang punya nih ya. Bukan tanaman liar. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ini bukan pohon liar loh ya. Pohon yang memiliki tuan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8, perhatikan. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dibiarkan tumbuh itu bukan tidak diapa-apain, cuma dikasih kesempatan. Tetapi ini penunggu, ini penolong, ini punya juga bagaimana caranya untuk menolong ini pohon supaya tidak ditebang. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Apa yang dia lakukan? Aku akan mencangkul tanahnya. Perhatikan, ada banyak anak-anak Tuhan diartikan sebagai tanaman yang ditanam ya oleh Bapa. Tetapi seringkali tanah hatinya ini keras, ya. Seringkali tidak menyadari bahwa tanah hatinya itu merupakan tanah hati yang banyak batu-batunya, banyak kepahitan, banyak menaruh sakit hati, tidak bisa mengampuni sesama, tidak bisa punya belas kasihan. Perhatikan baik-baik saudara, jangan sampai kita nggak bisa menangkap ini. Ketika kita terus mengeraskan hati, walaupun ada seorang penolong yang tahu persis masalah, kenapa sampai kita tidak menghasilkan buah? Kenapa sampai gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang? Oleh karena punya kekerasan hati. Tapi kita harus mengucap syukur ada penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Kalau kita mau rela saja, sudahlah. Sakit loh ya dibersihin, ya. Dicangkul itu tanah hati sakit. Jangan bilang baca begini, aduh enak denger ini, sakit saudaraku. Dan kalau saudara lakukan yang sakit itu yang sakit bisa berubah. Karena Tuhan itu tahu. Tapi kalau kita mengeraskan hati, ya sakit terus. Ya lama-lama Tuhan datang, kita tidak bisa berjumpa. Nah, saya teruskan dulu. Ini satu perumpamaan yang saya begitu yakin, ketika kita mau renungkan ulang demi ulang dibaca, nanti Tuhan akan singkap ini rahasia, sehingga saudara dalam menjalani hidup tidak pernah lagi khawatir, takut gimana ya. Dia lebih tahu, karena dia yang menciptain dunia serta segala isinya, bahkan hidup saudara, hidup saya, rumah tangga kita, Tuhan yang menciptakan. Jadi perhatikan ini, orang yang punya tanggung jawab untuk menunggu, memperhatikan. Ini tanaman yang dimiliki oleh tuannya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya. Dia tahu ini yang menjadi persoalan. Kenapa ini pohon tidak bisa bertumbuh? Tanahnya. Saudara belajar tentang 4 macam tanah ya. Pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, ya toh. Tanah yang banyak sekali batu-batunya dan lain sebagainya. Tapi ada tanah yang namanya tanah yang subur. Ya begitu ditaburi benih, itu bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. Dan ini penunggu tahu persis, ini 3 tahun, pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tidak ada sesuatu. Dan saya begitu yakin kalau kita mau
menerima ini kebenaran dan mau mengoreksi tanpa melihat ya kehidupan orang lain, tapi kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan, merendahkan dan mulai kita bilang, Tuhan, lihatlah, ya mungkin ada sesuatu yang aku tidak bisa tahu. Kenapa hidupku sampai begini? Kita tidak usah cari kambing hitam menyalahkan orang, tapi lebih baik kalau kita datang kepada Tuhan merendahkan diri dan minta ampun. Saya percaya pengampunan Tuhan tidak pernah ditunda. Ya, karena Tuhan tidak mau. Kita tahu, ya harus tahu persis bahwa Dia datang ini untuk apa? Untuk menghukum kita atau mau menyelamatkan kita. Kalau kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang kita rayakan sekarang sebagai kelahirannya, Dia punya visi dan misi. Tidak ada satupun manusia yang Dia mau lihat hilang, binasa. Tapi Dia mau supaya setiap orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Kalau kita bisa tangkap ini, kita mulai punya satu kebenaran bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat. Tidak pernah jahat. Bagaimanapun jahatnya manusia, Dia tidak pernah bilang, ya kamu, gara-gara kamu sih jahat, makanya kamu terima ini. Kalau Dia memang begitu, Dia tidak akan ngomong sama penjahat, kamu sudah berbuat jahat, sudah bunuh orang, nipu orang, dan lain sebagainya. Nggak usah minta tolong sama saya. Tidak begitu Tuhan. Tapi begitu Tuhan digerakkan oleh belas kasihan dari salah seorang penjahat, Tuhan, memang kami ini layak untuk dihukum karena kami jahat. Tapi Dia bilang sama temannya, tentang orang ini kita tidak pernah lihat dia berbuat jahat. Di situ Dia mulai bilang, Tuhan, kalau Engkau sampai di dalam kerajaan-Mu, ingatlah. Coba perhatikan ini kalimat. Apakah dibilang, Tuhan ampuni Tuhan dosaku, aku sudah begini, aku sudah begitu. Ya kan? Dia tidak ngomong begitu, tapi Tuhan lihat sampai ke dalam hatinya. Dan Tuhan jawab. Nah, ketika ini si penunggu melihat, ini ada masalah nih sama ini pohon. Janganlah ditebang, kasihan. Walaupun tuannya bilang, nyesak-nyesakin tanah. Tidak ada gunanya, lebih baik tebang. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya sekelilingnya. Jadi bukan hanya satu tempat, sekelilingnya dicangkul. Dan memberi pupuk. Nah, pupuk. Ya, kalau pohon tidak diberi pupuk juga pertumbuhannya agak lambat ya. Apalagi menghasilkan buah. Jadi perlu dicangkul tanah hatinya. Perlu dikasih pupuk. Apa itu pupuk? Firman Tuhan itu merupakan pupuk loh yang luar biasa. Ya, firman Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Firman-Mu berkuasa untuk bisa menumbuhkan hidup kita sebagai sebuah tanaman. Di samping dicangkul tanahnya di sekelilingnya, dikasih pupuk, dan lagi biasanya Pak disiramin. Ini pohon tidak hanya dapat air dari air hujan saja. Tetapi saya begitu yakin ini penunggu ketika dia mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk, dan dia sirami. Ya. Yang Alkitab berkata, memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Kita bisa tangkap nggak ini firman, bahwa Tuhan selalu kasih kesempatan. Kalau saudara suka nyanyi, sering dengarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, kalau saudara yakin bahwa hidup ini adalah kesempatan, janganlah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, mari. Saya begitu yakin kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang penuh pengampunan. Ya, Dia tidak lihat umatnya, gerejanya, anak-anaknya yang datang sama Tuhan, Dia bilang, kan aku sudah kasih kesempatan. Ya, kamu begini, kamu begini. Tidak. Setiap kali orang datang kepada Tuhan, kita harus tahu firman Tuhan bilang, selalu kita baca hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Kalau satu kalimat ini saudara tangkap, saudara simpan, Tuhan itu bukan seperti apa yang kita bayangkan terhadap manusia ya. Walaupun Dia pernah menjadi manusia, Dia pernah hidup seperti saudara dan saya. Tapi Dia punya karakter tidak seperti karakter manusia. Ya, makanya Efesus, ya, Filipi berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, ya, jangan sampai hanya memikirkan dirimu sendiri, pikirkan orang lain. Itu karakternya Tuhan. Bahkan Tuhan ingatkan, hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya sangat bahagia kalau jemaat di sisi ini punya karakter seperti Yesus, ya, saling peduli satu dengan yang lain. Dan saya begitu yakin berkat-berkat Tuhan tidak pernah bisa saudara tampung.
ya. Karena di mana ada kesatuan hati, di mana ada kasih sayang, di mana ada mengasihi satu dengan yang lain. Bukankah Tuhan berkata, aku akan mencurahkan berkat-Ku kepada mereka semua, sehingga mereka semua berkelimpahan. Bagi jemaat yang terus ikut doa pagi masih ingat ya, apa yang Salomo katakan tentang ayahnya. Daud itu merindu untuk membangun rumah Tuhan, ya kan? Tapi dia tidak punya kesempatan. Karena apa? Masalahnya terlalu banyak. Peperangan di mana-mana, musuhnya banyak. Tetapi ketika Tuhan menunjuk Salomo, dan Salomo mengatakan di dalam 1 Raja-Raja, berkata, sekarang Tuhan menyatakan janjinya. Waktu ayahku merindukan untuk membangun bait kudus Tuhan, rumah Tuhan, Tuhan bilang tidak, bukan kamu. Ya, kenapa? Karena kamu terlalu banyak menumpahkan darah. Banyak sekali masalah yang dihadapi. Tapi ketika negara ini, Israel, aman, ya, setelah semuanya beres, Daud juga menyelesaikan, dan Daud melimpahkan ini tahta kerajaan kepada anak kandungnya yang namanya Salomo. Ketika saudara baca di dalam 1 Raja-Raja, maka di situ Alkitab berkata, ketika negara ini aman, tidak ada lagi musuh, semua bangsa-bangsa raja pada datang, ya, mempersembahkan korban karena Salomo diangkat menjadi raja gantikan ayahnya. Maka disitulah firman Tuhan berkata, ketika ini aman negara, maka mulai Salomo bisa membangun rumah Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara punya kerinduan, apapun yang saudara ingin lakukan, saudara harus perhatikan, kalau masalah terlalu banyak, biasanya ini masalah menjadi batu sandungan untuk kita bisa membuktikan apa yang kita rindukan dari Tuhan. Tapi kalau masalah ini mulai Tuhan bereskan, aman, ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, maka disitulah muncul, ya, janji-janji Tuhan yang Tuhan mulai genapi dalam kehidupan umatnya, hamba-hambanya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini satu yang kita bisa tangkap, bahwa kalau kita sebagai tanaman yang punya pemilik, nggak perlu takut. Dia tahu persis bagaimana dia harus bisa membuat hidup saudara sebagai tanaman bisa menghasilkan buah. Ya, asal kita mau juga dengan segala kerendahan hati menyerahkan, silahkan Tuhan. Engkau mau berbuat apa dalam hidupku, aku percaya walaupun memang sakit, tetapi pada akhir daripada semua rencanamu akan digenapi. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi tanaman itu kalau punya Tuhan pasti diperhatikan, dipelihara, dicangkul, bahkan akhirnya diberi pupuk sehingga dia bisa menghasilkan buah. Ya, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan ajak saudara untuk membaca beberapa ayat sebagai ayat yang terakhir. Matius pasal 3. Saya akan baca ayat 1 sampai 12. Ya, bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan, dan ketika orang meresponi dan dia terus mau mengerjakan, ya, keselamatan yang dia terima daripada Tuhan, dan hasilnya di luar biasa. Matius 3 ayat 1 sampai 12 berkata begini, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Saya percaya saudara semua sudah mendengar ini, berita keselamatan, Injil keselamatan disampaikan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya. Bertobat dan mengaku dosa, maka keselamatan itu akan menjadi bagian hidup saudara ketika saudara mau melakukannya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk. Ketika orang mendengar berita keselamatan, orang tergantung. Ada orang yang meresponi, ada orang yang berkata, alah, itu kan orang yang mungkin di padang gurun, ya toh. Orang berbaju bulu domba, makanannya madu dan belalang, ya mungkin saja ada orang yang mengatakan hal-hal yang aneh-aneh.
Tetapi orang yang meresponi, saudaraku, perhatikan Alkitab berkata, maka datanglah ya kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu apa? Ketika dia mendengar, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, karena kerajaan surga sudah dekat. Ketika orang-orang itu datang, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi terima Yesus ketika Yohanes memberitakan pertobatan, keselamatan ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan orang meresponi, dia datang, mengaku dosanya, dibaptis. Bukankah firman Tuhan dalam Markus, dia menerima ya keselamatan, akan diselamatkan. Tapi harus mengerjakan, tidak hanya berhenti sampai di situ. Dan Alkitab berkata, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, ini orang Farisi orang yang mengenal kebenaran, yang tahu hukum-hukum Taurat, dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ya, padahal sebetulnya mereka harus sudah dibaptis, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat, mengajar orang. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kita yakin itu. Kalau kita juga dicipta dari debu tanah dan dihembusi oleh nafas hidup Allah, maka kita menjadi manusia yang bisa bergerak, ya, bisa melakukan sesuatu, bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Nah, setelah itu ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi terima Yesus dibaptis itu tanda pertobatan. Tapi yang Tuhan minta, kita hanya cukup percaya Yesus, dibaptis, akan diselamatkan dan berhenti. Alkitab berkata ketika orang-orang datang, ya toh, ingin dibaptis oleh Yohanes, mereka pertama mengaku dosanya dan dibaptis. Dan Yohanes memberitahu, ketika engkau bertobat, aku membaptis kamu dengan air. Itu sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang, yaitu Yesus, Yohanes berkata kepada penduduk Yerusalem dan orang-orang Farisi dan Saduki, untuk membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Jadi ada kelanjutan daripada baptisan air dan pertobatan. Apa itu buah-buah yang harus dikeluarkan? Dan Yohanes berkata, dia nanti tidak lagi membaptis kamu dengan air, tetapi dengan roh dan api. Wow. Ini yang kalau gereja Tuhan menerima ini baptisan, saya percaya umat Tuhan yang menerima baptisan roh dan api tidak gampang lagi ditarik oleh daya tarik dunia. Saya teruskan dulu. Tetapi waktu ia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, saya ulang ini, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi apa? Hasilkanlah. Usahakan. Kita bukan hanya tanaman yang ditanam dan dipelihara yang punya Tuhan, tapi kita berjuang untuk bisa menghasilkan buah. Buah apa? Alkitab berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, siapa itu ya? Yesus
yang hari-hari ini dirayakan kelahirannya, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, sekalipun masih banyak orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus, ya, malu untuk berbahasa, malu untuk menyembah, ya, lebih senang dengan ibadah secara rutinitas, lebih senang dengan ibadah yang diatur begitu kelihatannya baik. Tapi saya mengingatkan, buat apa kita ibadah? Ya, tidak pernah absen. Tapi ibadah ini sebagai ibadah yang sudah diatur. Ya, bukan dituntun, tapi diatur. Dengan aturan-aturan manusia. Maukah kita kalau kita beribadah tapi kita tidak pernah merasakan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita? Ya, saya sangat-sangat selalu minta, buat apa sebetulnya kalau kita ini ibadah mungkin setiap saat, atau setiap hari Minggu, Sabtu, dan lain sebagainya, setiap acara ibadah, saudara dan saya bisa hadir. Tapi kalau saudara tidak pernah merasakan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara harus tahu jawabannya, kita pulang dengan kosong. Kita percaya Yesus Sang Juru Selamat. Tapi kalau kita setiap ibadah, kita pakai aturan kita, tapi tidak pernah mengundang Dia untuk berdaulat di dalam ibadah yang saudara dan saya lakukan, akhirnya Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena Dia tahu bahwa terlalu banyak di dalam kehidupan kita hati yang keras, ya, banyak batu-batunya. Apalagi kita mau ambil tubuh dan darah Kristus. Apa yang Tuhan katakan? Kalau ada sesuatu dalam hatimu, mendingan tinggalinlah, bereskan dulu, baru kembali untuk makan daging dan darah anak manusia, tubuh dan darah Kristus. Supaya apa? Supaya kebenaran ini bisa hidup dalam hidup kita. Sehingga di dalam kita menjalani hidup, saudaraku, percayalah, tidak terlalu berat. Karena ada seorang penolong yang berjanji. Dia bilang apa? Jangan takut anakku, aku akan menyertai kamu sampai aku datang kembali. Dan kalau kita bisa menangkap itu, saya begitu yakin apa yang kita persoalkan dalam menjalani hidup, ya, apakah kita berpikir gimana ya nanti kalau aku nggak punya rumah untuk tinggal, gimana ya kalau aku nggak punya pekerjaan, gimana ya kalau aku nggak punya duit untuk makan. Kita harus punya pikiran bahwa Dia tahu segala-galanya. Dia menciptakan dunia serta segala isinya, bahkan hidup saudara Dia ciptain. Dari ayat ini saja kita sudah bisa menangkap, kalau saudara dan saya sebagai tanaman yang dimiliki oleh Bapa, apakah kita takut kita tidak dapat air, hujan, tidak ada yang nyiramin, tidak ada yang memupukin, tidak ada yang mencangkul tanahnya? Dia tahu persis. Ketika saudara melambat untuk menghasilkan buah, Dia tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Karena apa? Dia tidak mau sebetulnya menebang apa yang menjadi miliknya. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, dan kita tidak bisa tangkap apa yang Dia katakan, akhirnya kita juga akan menyesal. Dan kita akan menyalahkan orang. Kenapa? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Padahal Tuhan tidak pernah mengungkit itu. Masalahnya, seringkali hati kita begitu keras sehingga kita tidak bisa ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi, cara Tuhan untuk membuat hidup kita sebagai tanaman atau pohon yang bisa berbuah, itu harus diberi pupuk, dicangkul, tanah-tanah yang banyak batu-batunya dibersihkan. Bahkan Yohanes 15 berkata, kalau kita sebagai ranting-ranting yang menghasilkan buah, ada ranting yang tidak berbuah, tidak dibiarkan. Karena apa? Kenapa sampai ranting yang tidak berbuah dipotong? Karena kalau tidak dipotong mengganggu ranting-ranting yang lain. Itulah sebabnya Yohanes 15, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tapi setiap ranting yang tidak berbuah tidak dibiarkan, karena mengganggu. Makanya firman Tuhan bilang dipotong, supaya ranting yang dibersihkan makin banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong supaya tidak ganggu yang lain. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya begitu yakin dan percaya cara Tuhan ini luar biasa untuk kita bisa menerima keselamatan. Tidak hanya cukup percaya, dibaptis
Tapi mari kita mau bilang sama Tuhan, pakai hidup saya Tuhan. Aku tidak mau ini nanti selesai hidupku, ya. Aku tahu bahwa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau bisa lebih 80, ada bonus. Apa bonusnya? Kesukaran dan penderitaan. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan 70 tahun dengan satu kehidupan sebagai pohon yang bisa menghasilkan buah, saya percaya engkau tidak pernah akan takut mati. Anytime Tuhan mau panggil, silahkan Tuhan. Karena engkau yang menentukan hidup kami. Tetapi kalau Tuhan beri kesempatan lebih daripada 70, berarti kita tahu bahwa Tuhan mau pakai hidup saudara supaya bisa menjadi berkat orang lain. Ya, yang terakhir, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, jadi berbahagialah setiap umat Tuhan yang bisa menghasilkan buah. Ya. Tentunya pertama buah-buah pertobatan. Dan setelah itu saya percaya Tuhan akan tambahkan, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Bukan kita yang kepengen dipuji, tetapi Tuhan ingin melalui hidup saudara, jemaat di sisi, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Oleh sebab itu saudaraku, dengan firman yang Tuhan sudah sampaikan, mari kita berjuang. Ya. Jangan pernah menyerah. Saudara-saudara belajar tentang iman merupakan satu pertandingan. Saudara harus berlari terus. Mungkin tiap-tiap orang beda-beda waktunya. Ya, ada orang yang sudah menunggu, berjuang selama 38 tahun baru dia bisa menghasilkan ya sebagai pemenang. Dan itu bukan hasil usahanya. Sehingga kita tahu bahwa kebenaran berdasarkan iman merupakan kasih karunia. Ya. Efesus 2 ayat 8 berkata, bukan karena usahamu kamu diselamatkan, tapi oleh karena kasih karunia. Itu pemberian dari Tuhan. Kenapa Tuhan memberi? Apakah Tuhan akan memberi semua orang? Ya tidak. Tergantung dari orang yang bisa menangkap dan dia berjuang. Ya berusaha. Ya dengan mungkin kemampuan yang terbatas. Tetapi ada seorang penolong yang terus memberikan ya kemampuan yang luar biasa. Sehingga kita sadar bahwa akhirnya kita tahu ini bukan usaha saya. Tapi ada yang namanya Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk menolong hidup kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya minta tolong dicarikan itu lagu yang Mahkota Duri. Bisa nggak? Mahkota duri di kepalanya. Kita harus bisa renungkan apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita, saudara. Sehingga kalau saudara bisa merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, saya percaya kita tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Kita mau berkata, Tuhan, sisa hidupku aku mau persembahkan untuk Tuhan. Pakailah hidup saya, Tuhan. Aku tidak mau tinggalkan dunia ini tanpa melakukan sesuatu. Ya. Supaya akhirnya saudara bisa berbahagia. Seperti apa yang Paulus katakan bahwa kematian itu bukan satu hal yang menakutkan. Kematian itu adalah satu peristirahatan yang Tuhan berikan kepada umatnya ketika dia mau bekerja di dalam hidupnya untuk keselamatan yang dia terima. Haleluya. Saudara ikutin aja kalau bisa cari di situ ya, mahkota duri di kepala. Menembus pikiran. Ya, pikiran-pikiran yang mungkin tidak berkenan di Tuhan, mari kita lepaskan. Minta supaya dicangkul, dibersihkan, diberikan pupuk. Supaya hidup kita benar-benar menjadi berkat. Sama-sama nyanyikan. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu, menembus
salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Saudaraku, ini lagu, ini satu kebenaran ya. Saya begitu yakin kalau saudara punya masalah. Apakah masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam sesama. Ketika saudara merenungkan ini atau bisa menyanyikan ini lagu, saya percaya air matamu akan tercurah. Bahwa kenapa aku bisa mengeraskan hati untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan untuk bisa berkata aku puas kalau aku bisa balas si A, si B yang sudah menyakitkan hatiku. Tapi saya begitu yakin kalau saudara menyanyikan ini lagu, Roh Kudus mulai berbicara. Dia akan berkata memang sakit, ya. Dagingmu sakit, hatimu sakit. Tetapi ketika kau menaikkan lagu ini, kau ingat bahwa Tuhan lebih sakit. Dan tidak ada orang yang bisa melebihi apa yang Tuhan sudah tanggung. Dan dia bisa buktikan bahwa semua aku tanggung di atas kayu salib. Supaya kita tidak lagi melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, pikiran kita. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Saudara siapkan hatimu untuk mengambil tubuh dan darah Kristus. Kalau kita bisa terima itu tanpa membayar apa-apa, hanya Tuhan maukah saudara dan saya mendengarkan suaranya, melakukan perintah-perintahnya. Bukankah firman Tuhan berkata perintah-perintahnya itu tidak sukar. Saudara tidak usah bayar jutaan dolar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan hanya ingin apakah engkau membuka hatimu, apakah engkau mau mendengarkan suaraku dan melakukannya. Haleluya, kita nyanyi sekali lagi. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu bergerak aku, menembus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak dan musuhmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, karena memilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Saudaraku yang Tuhan kasih, coba kita renungkan, adakah saudara pernah alami atau temui ketika saudara berbuat salah, ketika saudara menyakitkan hati sesama, merugikan, bahkan mempermalukan hidup mereka di depan orang banyak, dan saudara pernah mendengar tentang orang itu, dia berkata, aku mengasihi kamu. Saya percaya tidak pernah dalam kehidupan ini kita melihat atau menemui seorang pribadi yang demikian.
Tapi saya mau beritahu, ada seorang pribadi yang saudara dan saya tidak pernah lihat, namanya Yesus. Dia berkata demikian, anakku, aku mengasihi kamu dengan kasih yang sempurna. Aku tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaranmu, dosa-dosamu, kejahatanmu. Hanya Tuhan minta, maukah kau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah kau melakukan perintah-perintahku agar hidupmu tidak binasa? Kalau saudara renungkan, saya percaya di dalam kau menjalani hidup, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Karena Dia berjanji, Dia sudah membuktikan. Dan saya berani berkata karena saya juga sudah mengalami betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Dijalankan, dibagikan, dinyanyikan terus. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terus nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu tidak ada duanya. Di dalam dunia ini, di kolong-kolong langit tidak pernah kami mendapatkan kasih seperti kasih-Mu. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Katakan dengan segala suara, Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. katakan sekali lagi. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Angkat ini roti lambang daripada tubuh Kristus yang saudara semua tahu dihancurkan tanpa ada salah, tanpa ada dosa. Tapi Dia pilih oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan kita tahu tidak ada manusia yang mau lakukan ini. Untuk orang yang jahat, tetapi kita punya seorang juru selamat yang punya pribadi yang luar biasa.
Itulah sebabnya kita hadir di tempat ini, karena kita percaya bahwa Dia hadir. Dia mengenal kehidupanmu, Dia mengenal sampai kedalaman hatimu yang sangat dalam. Kalau kita mengasihi Dia, Tuhan hanya minta lakukanlah perintah-perintah-Ku. Janganlah keluar dari jalan-jalan yang Aku sudah tentukan, sehingga engkau akan melihat ada satu perhentian kekal. Apabila kita bisa mencapai garis akhir, karena Tuhan yang berjanji. Angkat ini roti lebih tinggi dari kepala, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat ini anggur, lambang daripada darah Yesus yang kudus, yang tidak pernah berdosa. Darah yang mahal, yang sudah tercurah untuk membersihkan segala dosa dan kenajisan hidup kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita berdoa menyembah. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan tutup mulutmu. Katakan, Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Kau begitu mengasihi kami, Tuhan, yang harusnya kami terima penghukuman karena perbuatan berdosa kami. Tapi Kau memilih selalu memberikan kasih.
Bapa yang baik, hamba mengucap syukur kalau Engkau melawat umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau yang memiliki mereka, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, Tuhan, karena tidak ada manusia yang mau bertanggung jawab atas hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau punya cara yang begitu luar biasa. Bahkan kami tidak pernah mampu memikirkan cara-Mu yang ajaib dalam hidup setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, tanamkan, meteraikan setiap firman yang mereka dengar, sehingga di dalam mereka menjalani hidup, mereka tidak pernah lupa akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak pernah lagi dicengkeram oleh ketakutan, kekhawatiran, karena Engkau yang menjadi milik hidup mereka semua. Bahkan Engkau sudah membayar hutang-hutang kami, Tuhan, hutang-hutang dosa, pelanggaran-pelanggaran kami di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku jemaat BCC yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman, mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan Tuhan akan menjemput kita semua. Tuhan akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang mulia, dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat, diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. 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 Shalom saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berfellowship.